Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu dengan materi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Artinya yang bisa diartikan dengan jelas. Di sini ada sebuah contoh himpunan kumpulan siswa kelas 7. Ini jelas siapa saja yang berada di kelas 7. Lalu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, di dalam persatuan itu kan bisa kita sebutkan nama-nama yang ada sebagai anggotanya. Begitupun dengan kelompok ibu hamil. Yang bukan termasuk himpunan, contohnya adalah kumpulan siswa yang pandai. Kenapa di sini bukan himpunan? Karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Siswa pandai itu dinilai dari apa? Misal guru A mengatakan dia pandai, yang B tidak mengatakan dia pandai. Jadi terdefinisikannya dengan tidak jelas. Yang kedua, kumpulan kendaraan. Kendaraan roda berapa? Harusnya disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka bukan termasuk himpunan. Kumpulan mobil antik dan kumpulan anak rajin. Nah, dari sudut pandang orang-orang itu berbeda bagaimana yang disebut antik, bagaimana yang disebut anak rajin gitu. Jadi kalau pandangan dari semua orang atau dari beberapa orang itu berbeda, dia bukan termasuk himpunan. Sampai sini semoga jelas ya anak-anak. Lanjut, kita menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Misal, kumpulan siswa kelas 7, kita sebutkan anggotanya. Untuk menyatakan himpunan, biasanya diawali dengan huruf abjad yang kapital. A besar, lalu sama dengan dalam kurung, tetapi memakai kurung kurawal. Misal, A sama dengan Fazri, Kansa, Mustika, Raka. Nah itu jelas karena kumpulan siswa kelas 7 itu namanya Fajri, Kansa, Mustika, dan Raka. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A sama dengan himpunan siswa kelas 7, jadi menggunakan kata-kata. Yang C, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misal, himpunan bilangan prima kurang dari 25. Jadi dituliskannya dengan notasi seperti ini. B sama dengan kurung kurawal. Ini cara bacanya adalah X, di mana X kurang dari 25 yang menyatakan X-nya adalah bilangan prima. Seperti itu. Nomor 2, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggotanya. Misal, C sama dengan himpunan nama hari yang diawali dengan huruf N. Nah, ada nggak nama hari yang diawali dengan huruf N? Karena tidak ada, maka cara penulisannya adalah C sama dengan kurung kurawal, buka kurung, lalu langsung tutup kurung. Jadi di dalam antara kurung kurawal itu tidak ada penulisan apapun, karena himpunannya kosong. Atau boleh juga ditulis dengan C sama dengan 0 atau O lalu dicoret seperti yang sudah saya jelaskan dan saya tuliskan. Lanjut, nomor 3, himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang lagi dibicarakan. Contoh dari himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Misalkan di sini dituliskan himpunan P sama dengan 3, 5, 8, dan 9, maka himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena himpunan bilangan asli itu termasuk dengan angka 3, 5, 8, dan 9. Lalu himpunan semesta yang kedua bisa disebut dengan himpunan bilangan cacah, karena 3, 5, 8, dan 9 termasuk bilangan cacah. Begitupun notasi yang ketiganya, X lebih dari min 4 dan kurang dari 15 itu maka bilangan bulat. Jadi untuk himpunan semesta itu sebenarnya banyak.
Jadi bisa bisa jawabannya banyak kalau untuk menentukan himpunan semesta, tetapi harus jelas. Misalnya kamu jawab S, himpunan bilangan genap, boleh nggak? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada angka yang ganjilnya. Jadi dari keempat angka ini termasuk bilangan apa? Atau kamu mau menuliskannya apa? Jadi kalau salah satu bukan berarti tidak boleh. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan beserta anggota-anggotanya. Contoh, himpunan P, X, di mana X adalah bilangan ganjil. Semestanya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Diingat ya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, P ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 berarti angka berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Ya kan? Bilangan ganjil ini. Lalu himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Nah, cara menuliskannya seperti apa? Kalau kamu sudah tahu jawaban ini dan ininya, baru kamu gambarkan sebuah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini adalah semestanya. Untuk yang di dalam lingkaran adalah himpunan P-nya. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Kita tuliskan P-nya ya di dalam nih. Berarti dan biasakan ada sebuah noktah atau titik. 3, 5, 7, 9. Menyebar saja nggak apa-apa. Nah, lalu angka yang lainnya di mana, Bu? Nah, karena semesta ini 1 sampai 9, nah di dalam sini sudah ada angka 1, 3, 5, 7, 9, maka angka satunya tidak usah dituliskan lagi. Jadi yang belum saja berarti 2, 4, 6, dan 8. Jadi menyebar saja seperti itu ya. Untuk menuliskan diagram Venn-nya. Jadi usahakan tahu dulu anggota diagram Venn-nya, baru kita gambarkan ke diagram Venn-nya. Untuk contoh diagram Venn yang kedua, di sini ada semestanya 1 sampai 11. Lalu M-nya himpunan bilangan ganjil kurang dari 12. Nah, kita tentukan dulu bilangan ganjil yang kurang dari 12 itu angka berapa saja? Ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena kurang dari 12 berarti berhenti di 11. Yang N-nya himpunan bilangan prima kurang dari 12. Prima itu angka yang tidak bisa dibagi dengan angka berapapun, kecuali dengan angka 1 dan dengan angka itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7. 9 bisa dibagi 3, berarti tidak boleh. Berarti sampai 11. Nah, untuk menggambarkan diagram Venn-nya, karena di sini ada himpunan M dan N, maka kita gambarkan seperti ini. Kenapa Bu kok nyatu? Nah, ini kenapa nyatu? Kita lihat di sini. Di antara M dan N ada angka yang sama. Angka berapakah? Angka 3, 5, 7. Jadi di tengah-tengah ini adalah angka yang sama. Lalu yang M-nya kan ada 1, berarti kita tulis 1. 3 sudah, 5 sudah, 7 sudah, berarti sisa 9 dan 11. Di N-nya sisa 2 dan 11 juga sama ya, berarti di dalam sini 11-nya. Aduh, kekecilan ya. Maaf. Nah, gini. Seperti itu. Nah, terus semestanya, di sini kan semestanya 1 sampai 11. Berarti angka yang belum ada. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, berarti 4, 6, 8,
10. Jadi seperti ini untuk diagram Venn-nya. Bu, nanti kalau M sementara M dan N-nya tidak ada yang sama, berarti nanti lingkarannya terpisah saja. Seperti itu. Ini digabung karena ada yang sama. Semoga bisa dipahami ya. Setelah kalian menyimak video yang sudah saya jelaskan, semoga kalian bisa paham. Sekarang ada tugas individu yang harus kalian kerjakan 1 sampai 5. Kerjakan dengan baik, benar, dan jujur. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Usahakan soalnya kalian tulis. Jadi ketika nanti ulangan harian atau UTS atau PAT keluar dengan soal yang sama, kamu bisa mengerjakannya. Seperti itu ya. Dan seperti biasa nanti dikirimkan ke WhatsApp Bu Mutia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.